Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung Alena Tennis Group. Kepada teman-temanku seluruh Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Shalom, selamat bertemu kembali. Pada saat ini saya mau sharing mengenai firman Tuhan. Mengenai itu, judulnya adalah Unity in Christ. Kesatuan di dalam Kristus. Itu adalah judulnya. Unity itu apa artinya? Unity itu menjadi satu. Kesatuan, keseluruhan, totalitas sebagai gabungan dari semua bagian. Unity itu kesatuan, persatuan. Seperti bagaimana? Seperti kita punya pabrik kaos, mulai dari kapas, dia masuk kepada mesin. Di mesin itu dipintal, pemintalan, keluarnya jadi benang. Dari benang masuk lagi ke mesin, namanya knitting. Keluar lagi, jadi kaos. Ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah unity. Kesatuan, persatuan. Bagaimana kesatuan persatuan? Saya akan bacakan di 1 Korintus 12 ayat 12. Mengenai kesatuan persatuan. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Bayangkan aja. Satu tubuh. Banyak anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya hidup di dalam satu tubuh, menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Oke, itu saudara. Kesatuan persatuan itu penting di dalam kehidupan kita, saudara. Tangan berfungsi sebagai tangan, bisa menulis, bukan bisa membaca pakai mata. Tangan menulis. Kaki untuk berjalan, tangan untuk melukis, saudara. Telinga untuk mendengar, hidung untuk bernapas, mulut untuk berbicara, saudara. Untuk nyanyi, untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu mulut. Semuanya, saudara, mempunyai fungsi masing-masing dan harus jalan dengan baik. Itu hanya yang kelihatan. Yang tidak kelihatan di dalam kita ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada empedu, saudara. Macam-macam itu harus jalan dengan lancar. Sehingga kita kerjasama semuanya dengan baik. Dan berhasil dengan baik. Sehingga kita umur panjang, saudara. Sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun juga. Tidak bisa kita mengatakan kaki bukan tangan. Memang kaki bukan tangan. Tetapi apakah kaki bisa berdiri sendiri? Tidak. Termasuk tubuh. Apakah tangan bisa berdiri sendiri tanpa tubuh? Tidak bisa, saudara. Karena itu adalah satu kesatuan. Mungkin juga telinga dengan mata. Apakah kita bisa mata saja? Di mana penciumannya? Nggak ada penciumannya, saudara. Ingat baik-baik. Semua ada fungsinya khusus. Tuhan menciptakan semuanya, anggota-anggota tubuh kita, dengan fungsi yang khusus masing-masing diperlukan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya tidak perlu kaki. Oh, tidak perlu kaki, saudara tidak bisa khotbah di gereja, saudara. Karena kakinya nggak mau jalan. Saya tidak perlu mulut. Ya percuma, saudara. Saudara datang ke gereja pakai kaki tapi mulutnya nggak mau buka. Ya nggak bisa. Semua harus ada koordinasi yang baik. Itu namanya satu kesatuan, saudara. Itu penting sendiri. Satu kesatuan itu penting. Kita bisa perumpamakan sebagai pemain sepak bola. Saudara melihat cuplikan dari sepak bola ini. Mereka kerjasama dengan baik yang luar biasa, saudara. Ada striker untuk menyerang. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ada back. Back itu yang di belakangnya striker. Striker itu
Ya, intinya adalah pusatnya untuk menyerang, saudara. Di belakangnya ada back. Di belakangnya juga ada libero. Libero itu liberos, bahasa Italinya. Liberos itu adalah bebas, yang di belakang bisa ngumpan kemana aja. Tetapi ingat baik-baik, semua ini dikoordinasikan dengan baik, kerjasama dengan baik. Saudara melihat tayangan Liverpool melawan Manchester. Karena begitu kerjasama dengan baik, berapa gol yang didapatkan oleh Liverpool? 7-0, saudara. Luar biasa enggak? Itu luar biasa, saudara. Liverpool itu luar biasa, saudara. Indonesia luar biasa PSSI menang dari Inggris tahun 2024. Aduh, tetapi pemainnya sebagian besar adalah pemain beli, saudara. Dibeli, jual beli pemain, saudara. Mereka hebatnya bukan karena hebat mereka membeli. Juara-juara dibeli dengan ratusan miliar. Dengan triliunan, saudara. Ronaldo, Juventus, saudara. Dijual ke Manchester. Begitu juga, saudara. Yang lain itu, siapa itu, saudara? Emil Messi, dia pemain sepak bola dari Barcelona. Dia dijual ke mana, saudara? Ke PSG, Paris Saint-Germain. Ada juga Luis Figo. Dijual tuh ke mana? Barcelona dijual ke mana? Dijual ke Chelsea. Apalagi, saudara, ada juga namanya Andrea Figo, dijual dari Inter Milan ke AC Milan. Oh, luar biasa, saudara. Dijual triliunan, saudara. Kita bersatu ini kelihatannya bisa mudah, gampang. Do, re, mi, fa, so. Seperti orkestra. Waduh, mengalun dengan baiknya karena mereka kompak satu dengan yang lain. Jadi lagunya enak, ada turun, ada naik, luar biasa. Ada dirigen yang mengarahkan mereka, luar biasa, saudara. Tetapi ini bukan cara dunia. Ini cara firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya di firman Tuhan bisa semuanya kerja dengan baik, saudara. Oh, kita baca di Efesus 4 ayat 16, saudara. Kita akan bacakan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Rapi tersusun. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Diikat rapi tersusun oleh seluruh bagian pelayanan. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Ingat baik-baik. Mendirikannya semua jadi satu, disusun dengan rapi. Tetapi ujungnya adalah di dalam kasih. Bukan di dalam uang, bukan di dalam materi. Tetapi di dalam kasih, saudara. Kalau baca di Kolose 2 ayat 2 mengatakan. Supaya, Kolose 2:2a. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, saudara. Intinya ada dalam kasih. Untuk mencapai ini enggak mudah, saudara. Orang sepak bola ini, saudara, pemain-pemainnya bukan aja setiap orang harus kualitasnya tinggi, saudara. Sehingga waktu dihadang di bagian depan, bagian penyerang, bisa sayap kanan, sayap kiri menyerang. Dan juga kualitasnya bagus. Akhirnya kejebol juga. Saudara lihat mengenai Liverpool dengan Manchester. Saudara akan melihat luar biasa. 7 gol itu bagaimana kerjasama dengan baiknya. Jadi harus setiap anggota
pelayanan kita harus berkualitas. Nggak bisa asal-asal saja. Untuk jadi kita bisa kerjasama dengan baik, kualitasnya harus meningkat. Bukan saja iman saja. Di 2 Petrus 1 ayat 5 dan sampai 7 mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu. Apa saudara? Kebajikan. Dari kebajikan pengetahuan. Dari pengetahuan. Saudara apa? Dari pengetahuan penguasaan diri. Dari penguasaan diri ketekunan. Dari ketekunan kesalehan. Dengan 5 hal kita perbuat baru kita bisa mengasihi saudara. Dan kita bisa mengasihi kepada semua orang. Bukan saudara. Bukan kepada saudara saja. Kepada semua orang akan mengasihi. Tapi 5 bagian ini harus kita lalui dulu. Sehingga kualitas kita ini baik sekali. Kebajikan itu apa saudara? Kebajikan itu kebaikan. Kebaikan dalam kehidupan kita. Berkumpul kita berbuat baik. Kita menolong, membantu. Itu kebaikan. Ini harus ditambahkan iman kita dengan kebaikan dalam kehidupan kita. Pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman Tuhan adalah pengetahuan. Firman Tuhan yang mengajarkan. Ditempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya bahwa kita tidak membalas. Dalam perkumpulan kita bersama-sama jangan membalas. Dari kejahatan, balas dengan kejahatan. Tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jangan membalas. Itu pengetahuan firman Tuhan harus kita tingkatkan. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Setelah pengetahuan harus ditambahkan penguasaan diri. Penting sekali penguasaan diri. Umumnya manusia tidak bisa menguasai diri. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah saudara. Kenapa saudara? Karena mereka merasakan, aduh, aku dengan kamu pun tidak lebih pintar, lebih baik daripada saya. Pemikirannya. Tapi think positively. Pikirkanlah dalam pikiranmu. Bahwa jangan membalas. Ada masalah aja di dalam keluarga kita. 1 Korintus 6 ayat 7. Itu sudah kita dianggap kalah saudara. Ada masalah aja kita kalah. Kenapa kita tidak mau menderita? Karena ketidakadilan. Kenapa kita tidak mau berkorban? Dirugikan. Ada masalah aja sudah kita kalah. Maka itu jangan ada masalah. Di dalam tim ini nggak boleh ada masalah. Masalah harus diselesaikan. Sehingga semuanya kerja dengan baik. Penguasaan diri penting sendiri. Setiap orang itu punya emosinya masing-masing. Tetapi kalau ingin satu kata, satu hati, satu jiwa, satu roh, itu nggak mudah saudara. Harus melewati jenjang-jenjang yang 5 ini. Setelah itu ketekunan saudara. Ketekunan perlu nggak? Perlu saudara. Saudara melakukan kebaikan cuma sementara aja. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Setelah itu saudara berbuat jahat lagi. Percuma saudara. Tekun. Nuh bertekun berpuluh-puluhan tahun untuk membangun bahtera saudara. Yusuf 25 tahun. Tekun mengejar visi yang Tuhan berikan kepada dia. Menjadi orang kedua dari Mesir. Tekun itu penting. Nggak ada tekun saudara tidak akan melihat mujizat. Nggak ada tekun saudara tidak melihat hasilnya kesuksesan. Apa yang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihatnya. Penting tekun. Penting tekun. Kesalehan. Apalagi kesalehan. Kesalehan itu adalah rajin beribadah. Saudara rajin beribadah. Kalau kita rajin beribadah itu adalah ketekun. Rajin ibadah itu adalah kesalehan dalam kehidupan kita. Jadi jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Sama dengan itulah kita dicharge terus, diingatkan terus. Sehingga kita tetap bisa bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Hebat nggak saudara? Dengan ini mari kita kerjakan. Baru kasih persaudaraan, kasih kepada semua orang.
Tetapi ini kan cuma teori saja. Prakteknya harus dipraktekkan, saudara. Dalam kehidupan kita harus dipraktekkan. Maka itu di Kisah Rasul 2 ayat 42. Saudara baca Kisah Rasul 2 ayat 42. Saudara, bagaimana katanya? Hidup mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini penting sekali. Dalam kehidupan kita itu ada harus kelompok-kelompok. Boleh katakan kelompok-kelompok sel. Kita kelompok-kelompok BFF bisa. Kelompok-kelompok gereja, GBI, GBT. Harus bikin kelompok-kelompok kecil untuk mempraktekkan. Tadi teori saja, ini praktekkan. Prakteknya kita perlu pertemuan. Saudara baca di Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saudara baca semuanya. Pertemuan itu untuk apa? Untuk bersekutu satu dengan yang lain, saling memberi, saling menerima segala pengalaman-pengalaman dalam kehidupan mereka. Dan yang penting pengajaran di rasul-rasul. Dan memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Penting nggak? Setelah mereka berkumpul bersama-sama, mujizat terjadi. Rasul-rasul membuat mujizat-mujizat. Kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi, yang timpang jalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, itu terjadi. Karena apa? Karena ada kesatuan, ada kelompok-kelompok yang berdoa. Saudara masih ingat Petrus? Kisah Rasul, dikasih Kisah Rasul 15 ayat 2. Saudara bagaimana? Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bertekun berdoa kepada Allah. Saudara, penting sekali. Bertekun berdoa kepada Allah. Dan terjadi apa? Pada esok malamnya, malaikat datang menepuk Petrus. Petrus bangun. Waktu Petrus ditepuk dan dia berdiri, belenggunya rontok semuanya. Lepas belenggu-belenggunya. Dan ia lepas dari penjara. Luar biasanya. Kenapa? Ada orang-orang tekun berdoa bagi Petrus. Pentingnya kelompok. Penting sekali dalam kehidupan kita harus ada kelompok-kelompok ini. Sehingga kita akan melihat bahwa keajaiban mujizat terjadi karena ada kelompok-kelompok yang mendoakan. Kelompok-kelompok yang mendoakan orang yang sakit, kanker sembuh, saudara. Kelompok-kelompok yang mendoakan sesuatu tujuan, mungkin mendirikan rumah ibadah. Karena ada tim doa ini, tempat ibadah jadi dengan uang yang tidak masuk akal, saudara. Uang punya 1 miliar, membangun bangunan itu 50 miliar, saudara. Nggak masuk akal. Tetapi ada tim yang doa ini yang tidak masuk akal di hadapan manusia. Tetapi, saudara, Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sepertinya mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Tuhan, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Kalau saudara bisa melakukan ini, persatuan-kesatuan itu pasti terjadi. Kalau kita rukun bersama-sama, berdoa bersama-sama, saudara, dalam kehidupan kita untuk menjadi kesatuan persatuan. Terjadilah Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, saudara. Apa Mazmur 133 ayat 1 sampai 3? Nyanyian ziarah dari Daud. Sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun, saudara. Di kelompok sel diam bersama dengan rukun. Di kelompok-kelompok kita diam dengan rukun dengan mereka, saudara. Apalagi seperti minyak yang baik turun dari
Minyak yang baik turun kepada Harun, dari kepala Harun kepada jenggot, dari jenggotnya kepada jubahnya, seperti embun dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion. Dikatakan apa? Kesanalah Allah memerintahkan berkat hidup. Berkat hidup selama-lamanya. Luar biasa nggak? Selama-lamanya, saudara. Berkat apa? Apapun yang kau minta Tuhan kabulkan. Minta rumah Tuhan kabulkan. Minta mobil Tuhan kabulkan. Minta kesembuhan Tuhan kabulkan. Minta kepintaran Tuhan kabulkan. Minta kecerdasan Tuhan kabulkan. Minta apapun juga Tuhan kabulkan dalam kehidupan kita. Berkat hidup kita. Berkecukupan. Sehingga hidup kita di bumi seperti di surga menjadi kenyataan. Jadi ini ayat terakhir adalah Matius 18 ayat 19. Ini ayat yang luar biasa. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang saja daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, bukan minta kebutuhan juga, minta apapun juga Tuhan akan mengabulkan dari surga. Perlu nggak kerukunan? Perlu, Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Bukan saja teamwork yang luar biasa, kerjasama dengan luar biasa. Bukan sekarang, tetapi langgeng terus. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Seperti mereka berkumpul dan jiwa-jiwa berdatangan setiap hari. Tuhan tambahkan jiwa. Luar biasa nggak? Luar biasa. Maka itu penting sekali. Kesatuan-persatuan di dalam Kristus. Karena Kristus menjadi satu. Supaya mereka semuanya menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Ya Bapa, Engkau di dalam aku di dalam Engkau. Dan mereka di dalam kita ini di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah sendiri. Supaya dunia tahu bahwa Engkau mengirimkan aku. Engkau mengutus aku. Luar biasa enggak, saudara? Luar biasa, saudara. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Yesus di dalam Tuhan, Tuhan di dalam Yesus. Kalau Tuhan Allah ada di dalam diri kita, siapa lawan kita? Kesatuan-persatuan pasti terjadi. Kesatuan-persatuan pasti langgeng, bukan sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kesatuan-persatuan Tuhan bisa terjadi. Kalau sungguh-sungguh Tuhan, kita mencontohi Tuhan sendiri. Bersatu dengan Allah sendiri, bersatu dengan Yesus. Yesus ada di dalam Allah, Allah ada di dalam Yesus, dan kita ada di dalam Allah, saudara. Itu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, individu masing-masing Tuhan, orang-orang yang di kelompok harus mutunya meningkat luar biasa. Imannya sama imannya dan mengerti kebenaran akan Allah sendiri. Itulah yang akan menumbuhkan kita. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Tuhan. Kedewasaan yang penuh. Itu yang luar biasa, saudara. Sehingga kita akan melihat bahwa di dalam persatuan mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Keajaiban terjadi, saudara. Apapun yang kita minta berhasil. Dan kita melihat kemuliaan Allah. Dengan keberhasilan, dengan mengabulkan Tuhan atas segala permintaan kita. Kita akan melihat mujizat, keajaiban di dalam Tuhan. Tetapi ini tidak mudah. Harus serius
kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita harus kepada Tuhan. Dengan itu engkau akan melihat kesatuan-persatuan yang langgeng terjadi sekarang dan untuk selama-lamanya. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan memimpin, membimbing, menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan apa yang dikhotbahkan hari ini. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Berikan kami ketakutan yang datang daripada Engkau sampai akhir. Sehingga kami akan melihat apa tujuan Engkau di dalam pribadi kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Seperti biasanya, minggu pertama kita adakan perjamuan kudus. Saudara persiapkan roti. Ambil roti dan angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memakannya. Persiapkanlah anggurmu di tanganmu. Demikianlah juga yang mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah membenarkan kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengampuni kami. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih Tuhan untuk kepengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami ada sebagai kami ada pada saat ini karena kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup khotbah ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Taruhlah di dadamu. Saya akan berdoa untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka, mereka butuh pertolongan Tuhan sendiri. Kalau mereka sakit, apapun penyakitnya kami cabut sampai akar-akarnya. Bilu-bilu menyembuhkan dan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan engkau. Kalau engkau mempunyai permasalahan di dalam keuangan ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dengan iman percaya engkau telah menerimanya. Kepada keluarga yang membutuhkan damai sejahtera, sukacita yang datang daripada engkau, Tuhan berikan damai sejahtera yang datang daripada engkau. Turun kepada keluarga Tuhan yang bermasalah, yang ada tantangan pergumulan dalam keluarganya. Tuhan berikan solusi, jalan keluar daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Dengan iman dan percaya mereka telah diberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk mereka yang membutuhkan Tuhan. Segala sesuatunya kami percaya. Nama Tuhan Yesus, berserulah kepada Tuhan Yesus. Ia akan mendengarkan setiap keluhan, setiap seruan daripada engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan iman dan percaya semuanya telah diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini, sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.